Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adit Majuan dengan NIM 22115039 dari kelas Informatika 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perulangan. Teman-teman, perulangan. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Perulangan ini adalah atau yang disebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan perulangan. Penulisan kode pemrograman dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, jadi teman-teman, looping ini juga dibagi menjadi dua jenis, teman-teman. Yang pertama, counted loop, dan yang kedua, uncounted loop. Nah, lalu perbedaannya apa antara kedua ini? Nah, yang counted loop ini adalah yang perulangannya atau hasil hasil perulangannya sudah diketahui jumlahnya gitu teman-teman. Jadi misalnya kita mau melakukan perulangan 5 kali, maka itu disebut dengan counter loop teman-teman. Jadi kita sudah mengetahui berapa jumlah perulangan tersebut dan yang uncounted loop ini adalah perulangan yang kita tidak ketahui jumlah atau hasil perulangan daripada codingan kita itu teman-teman. Jadi kita nggak tahu berapa hasil daripada counter loop. Jadi kita nggak bisa menerka, nggak bisa mengira berapa hasil daripada uncounted loop itu teman-teman. Nah, contoh daripada simpel mudahnya gitu atau contoh kegiatan misalnya ini misalnya counted loop. Nah, maka contoh seperti kita melakukan push up selama 10 kali, bukan selama, tapi seperti kita melakukan push up 10 kali, teman-teman. Jadi kita sudah tahu jadi kita sudah mengetahui berapa kali kita push up. Jadi berapa? 10 kali. Dan uncounted loop ini seperti halnya kita melakukan push up sampai bosan, sampai capek secapek-capeknya. Nah, itulah yang dinamakan uncounted loop. Jadi kita tidak bisa mengira seberapa banyak yang akan kita lakukan, push up yang akan kita lakukan. Jadi kita tidak akan bisa mengira. Dan counter loop ini, bukan, uncounted loop ini tergantung daripada kondisinya. Selama syarat perulangan, selama syarat perulangannya true atau benar, maka akan terus melanjutkan perulangan tersebut. Tetapi jika syarat perulangannya false atau salah, maka akan berhenti daripada codingannya itu. Perulangan itu akan berhenti jika syaratnya adalah false, gitu teman-teman. Dan jenis-jenis daripada format looping ini adalah yang ada tiga teman-teman. Dari counter loopnya satu, dari uncounted loopnya dua. Nah, counter loopnya ini adalah yang pertama adalah satu-satunya adalah for. Nah, itu adalah counter loop. Dan uncounted loop ini ada dua. Yang pertama while, yang kedua do while. Dan jika kalian bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara while dan do while ini? Nah, ini adalah while ini seandainya syaratnya sudah false, syaratnya syaratnya langsung false, maka nggak ada lagi program yang dijalankan. Jadi langsung berhenti aja itu program, nggak ada lagi hal yang akan dijalankan. Tetapi jika do while, seandainya syaratnya false, maka akan ada setidaknya satu perulangan. Jadi dia akan memprogram satu kali setidaknya program itu berjalan teman-teman. Walaupun itu salah gitu teman-teman. Oke, langsung saja ya kita akan masuk ke materi for-nya. Nah, for ini biasanya digunakan untuk mengulang suatu proses yang udah diketahui jumlah perulangannya. Dari struktur penulisan, struktur for tampaknya lebih efisien karena susunannya simpel dan sederhana. Begitu teman-teman. Dan ini adalah salah satu contohnya, salah satu contoh penggunaan for sudah saya tuliskan tadi sebenarnya, sudah saya eh, compile dan run juga tadi sudah saya compile run. Karena tadi terjadi kesalahan ya, mohon maaf teman-teman. Oke, kita langsung coba saja untuk, oke, ini saya jelaskan dulu mengenai codingannya. In main, berarti fungsi utama sudah kita masukkan. Nah, lalu kita masukkan fungsi for. Ini yang di atas sudah pasti teman-teman ketahui lah ya. Include yesterday using name std sudah kita ketahui sama-sama. In main-nya sudah juga. Nah, lalu kita langsung masuk saja ke for-nya. For.
atau perulangannya, counter loopnya, for in i, ini i ya, variabel i, ini variabel i sama dengan satu. Kenapa ini disebut variabel? Karena ini menggunakan fungsi integer. Integer ini fungsinya adalah untuk menampung daripada variabel-variabel seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi i sama dengan satu. Bentar. Wadah i-nya ini adalah sebenarnya wadah atau menyimpan. Jadi dia menyimpan data daripada satu ini teman-teman. Variabel i atau dan oke. Ini adalah deklarasi integernya ya. I sama dengan satu, dia sudah menyimpan datanya satu. Lalu dia akan masuk masuk ke program ini. I lebih kecil sama dengan 5. Apakah satu lebih kecil sama dengan daripada 5? Benar. Maka dia akan menuliskan langsung. Langsung dia menulis. Jadi dia nggak akan ke sini dulu. Dia langsung akan menuliskan selamat datang. Sudah dapat satu. Maka dia akan menulis selamat datang. Satu. Setelah itu, dia akan langsung masuk ke sini lagi. I. I. Increment. Jadi, increment kan sudah kemarin kita bahas juga. Berarti I ditambah satu teman-teman. Jadi, artinya adalah satu ditambah satu berarti hasilnya berapa? Dua. Berarti dua apakah lebih besar daripada 5? Tentu tidak. Apakah dua lebih kecil? Mohon maaf. Apakah dua lebih kecil daripada 5? Tentu benar. Maka dia akan menampilkan selamat datang yang kedua. Nah, dia akan berputar lagi. Kenapa? Karena ini fungsi for atau perulangan. Ini adalah salah satu contoh daripada perulangan, teman-teman. Counter loop. Jadi dia akan mengulang lagi. Berarti tadi sebenarnya sudah dua ya. Berarti dia nggak satu lagi, tetapi dia langsung kedua. Karena tadi yang terakhir adalah dua hasilnya. I-nya sama dengan dua. Jadi I sama dengan dua. Apakah sudah tadi ya? Berarti apakah I lebih besar, lebih kecil daripada dua? Benar tadi kan? Berarti langsung masuk ke sini dia. Dua ditambah tiga, dua ditambah satu berarti tiga hasilnya kan? Berarti tiga. I sama dengan tiga, maka apakah tiga lebih kecil daripada lima? Tentu benar. Maka dia akan menampilkan selamat datang yang ketiga. Lanjut lagi. Apakah berarti 3 ditambah dengan satu maka hasilnya adalah 4. 4 apakah lebih kecil sama dengan daripada 5? Tentu benar. Maka dia akan selamat datang yang keempat. Begitu pula lanjut lagi dia. Berarti 4 ditambah satu maka hasilnya 5. Apakah 5 lebih kecil sama dengan daripada 5? Benar. Lebih kecil sama dengan dia kan berarti 5. Maka dia akan menampilkan selamat datang yang kelima. Nah, dia lanjut lagi nanti, muter lagi. Apakah berarti ntar 5 kan? Berarti I sama dengan 5. 5 ditambah satu sama dengan 6. Maka dia akan lanjut sini lagi. 6 lebih kecil sama dengan daripada 5. Salah. Maka dia akan berhenti di situ karena itu salah. Berarti false. Berarti nanti dia cuma menampilkan selamat datang 5 kali. Kita lihat ya. Oh ya, kita run dulu. Nah, kan hasilnya 5 kan, 5 kali. Kenapa? Karena seperti tadi yang kita bahas tadi. Mentoknya dia sampai 5. Karena jika 6, maka sudah lebih besar daripada 5 tadi, teman. Jadi salah, jadi false gitu, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh for yang kedua, penggunaan for yang kedua. Oke, kita new source file. Oke, include your stream using okay. For masalah ya benar for
in I sama dengan salah I C sama dengan 10. Oke, sudah benar. Nah, ini adalah salah satu fungsi daripada penggunaan for yang kedua. Kita masukkan seperti biasa ini. In main sudah for integer tipe data int, tipe data integer ini saya masukkan variabel i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 10, i increment. Ini adalah untuk menampilkan nomor ke. Jadi kita bisa masukkan nomor sampai berapa? Sampai 10 karena ini cuma sampai 10, teman-teman. Seperti halnya tadi ya. 1 lebih kecil sama dengan 10, apakah benar? Benar. Berarti 1. 1 lebih berarti udah dieksekusi tadi kan? Berarti 1 increment berarti 2. 1 tambah 1 kan 2 berarti. 2 lebih kecil sama dengan 10, salah. Benar. Maka hasilnya nomor ke, berarti kedua. Dia akan menampilkan yang kedua. Sampai 10, seperti hal yang tadi. Kenapa? Karena ini sampai 10 mentoknya. I-nya juga integernya 1. Oke, langsung kita coba ya untuk. Oke, mohon maaf sebelumnya teman-teman untuk dosen dan dosen saya mohon dimaafkan karena tadi sepertinya dev C++ saya terjadi kesalahan atau error. Sepertinya main GW-nya terjadi error ya, maka saya tidak bisa untuk melanjutkan codingannya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan melalui PDF-nya saja. Atau melalui modulnya saja teman-teman. Mohon dimaafkan sekali lagi. Oke, kita akan lanjut saja untuk ke for yang kedua. Nah, ini bisa dilihat teman-teman contoh daripada penggunaan for yang kedua. Nah, ini kita memasukkan include your string using namespace std in main sudah kita masukkan semua. For int i berarti integer nilai i sama dengan 1, maka i lebih kecil sama dengan 10 maka adalah benar. Maka dia akan menampilkan nomor ke. Nomor ke berapa? 1 ini. Maka dia akan menampilkan 1. Maka dia akan menampilkan ini 1 nih. Lanjut. Dia integer. Berarti setelah 1 maka akan ini ada codingan lagi adalah increment. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka dia akan balik lagi ke seperti tadi. Maka 2 apakah lebih kecil daripada 10? Sampai tadi hasilnya 10, teman-teman. Maka ha, maka setelah sampai 10 tadi kan maka yang pasti hasilnya adalah 10. Kenapa 10? Karena mentok-mentoknya adalah 10, teman-teman. Ini kan ini 10. Gak mungkin dia kan 11. Kalau 11 berarti sudah false, sudah salah, teman-teman.
Nah, setelah itu dia akan mengeksekusi selanjutnya nomor ke, dia akan menampilkan tulisan nomor ke sampai 10 kata, teman-teman. Berarti bahas 10 kata nih. Kalau dalam contoh codingannya, kita misalnya menuliskan nomor ke sama dengan kita akan masukkan nomor kita berapa terserah kita. Lanjut lagi nomor ke berapa sampai 10 nomor ke ini. Kalimat nomor ke-nya nih sampai 10 kata gitu teman-teman maksudnya. Jadi, dia akan seperti ini hasilnya. Nomor ke kita akan tulis satu, nomor ke yang kedua kita bisa nulis tiga, nomor ke ketiga sampai nomor ke-nya ini mencapai 10 kata teman-teman. Begitu. Oke, kita akan lanjut saja ke for yang ketiga. Penggunaan for yang ketiga, teman-teman. Nah, pada for yang ketiga ini kita sudah masukkan lagi tadi include your stream. Sudah std, sudah kita masukkan juga. Sebentar. Oke, akan menjelaskan int atau variabel i dan variabel n. Oke, sudah kita masukkan tadi variabel i dan variabel n-nya. Plot nilai rata. Nah, ini apa maksudnya? Ini kita untuk kita suruh untuk dia masukkan nilai hasilnya, nilai rata-ratanya, jumlahnya berapa, dan dikali satu, teman-teman. Begitu. Jadi jumlahnya adalah 0, nanti dikali rata-rata, nilainya berapa, dan dikali satu. Gitu, teman-teman. Kita masukkan juga supaya dia menginputkan, supaya dia nanti menginputkan berapa banyak nilainya, sudah kita masukkan juga. Sin n. N ini maksudnya apa? N ini adalah jumlah perulangan usernya, teman-teman. N ini adalah jumlah perulangan usernya. Udah, kita lanjut lagi ke for. Kita tuliskan for i sama dengan 1. I, apakah i lebih kecil sama dengan n? N-nya ini berapa? N-nya ini tergantung kita masukinnya berapa ya, teman-teman. Jika N-nya 1 juga, jika N-nya berapa, misal kita masukkan N-nya adalah 3. Kita masukkan 5. Berarti I lebih kecil sama dengan daripada 5, benar. Maka dia akan mengeksekusi ke selanjutnya lagi. Nah, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sampai selanjutnya. Nah, jumlah dia akan mengeksekusi juga sampai 5 tadi ya. Misalnya ini nah kalau yang ini 3, misalnya ini 3 nih. Berarti nanti n-nya 3. Jadi 1 lebih kecil sama dengan daripada 3, benar. Kita akan masuk lagi. Nanti 1 tambah 1 2, berarti sampai 3. Karena apa? Karena n-nya 3, teman-teman. Jadi nanti sampai 3 dia. Berarti dia akan menginput 3 nilai, teman-teman. Seperti contoh di bawah ini, 1 2 3, dia akan cuma 3 doang kan. Lalu jumlah plus sama dengan nilai. Berarti maksudnya adalah nilai. Kita bahas nilai dulu, variabel nilai ini. Variabel nilai ini adalah jumlah inputan usernya, teman-teman. Jadi seberapa banyak user menginputnya, segitulah dia nilainya. Oke, jumlah plus sama dengan nilai.
Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah nilai-nilai yang daripada ini, yang nilai-nilai kita inputkan tadi, kita suruh programnya untuk menjumlahkan total daripada nilai-nilai yang kita masukkan tadi, teman-teman. Kita suruh dia supaya dia menampilkan jumlah daripada codingan kita tadi, jumlah nilai daripada codingan kita tadi. Nah, setelah itu kita suruh juga untuk dia mengkali daripada nilai-nilai yang kita tadi yang kita inputkan tadi, teman-teman. Ini gunanya untuk menginputkan nilai ya, teman-teman, seperti ini. Dan nilainya ini ada tiga tadi kan, kita bahas tadi tiga. Karena apa? Karena kita n-nya ini sama dengan tiga. Jadi dia akan menginputkan tiga doang. Input banyak nilai tiga, maka dia akan menampilkan tiga nilai saja. Gitu, teman-teman. Oke, kita bahas selanjutnya lagi. Kita suruh dia untuk mengkalinya juga, mengkali daripada nilai-nilai yang kita inputkan tadi. Kita suruh juga dia untuk menampilkan, untuk eh, kita suruh untuk mencari rata-rata daripada nilai-nilai yang kita inputkan tadi. Lalu kita masukkan agar dia menampilkan. Ini tadi kita cuman cuman kita suruh yang tadi ya, yang ini yang atas ini kita suruh cuman. Nah, lalu si out guna daripada yang bawah-bawah ini ya, si out ini adalah gunanya untuk agar dia menampilkan total daripada jumlah nilainya tadi, jumlah kita codingan tadi, jumlah perkaliannya tadi, dan jumlah rata-rata nilai yang kita totalkan, kita inputkan tadi, teman-teman. Nah, langsung saja ini adalah contoh hasil codingannya, teman-teman. Oke, input banyak nilai berapa? Oke, kita masukkan 3 ya. 3 ini contoh tiganya. Oke, berarti 3. Input nilai satu. Nilai yang pertama adalah ini kita masukkan 2. Nilai yang kedua adalah 3 dan nilai yang ketiga adalah 4. Jadi total daripada ini kan kan kita tadi kita suruh untuk dia untuk dia supaya menjumlahkan daripada total inputan kita. Nah, ini adalah totalnya 9. Berapa? 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 4. Berarti totalnya adalah 9. Maka hasilnya adalah 9. Lalu kita suruh juga untuk dia mengkalikan inputan nilai kita tadi. Berapa? Adalah 24. 2 kali 3 6. 6 kali 4 24. Gitu, teman-teman. Dan rata-rata daripada nilai yang kita masukkan tadi berapa? 3. Karena rata-rata total kan totalnya 9. Rata-rata daripada 9 berapa? 3. Gitu, teman-teman. Jadi dia menampilkan total nilai perjumlahan kita, total perkalian kita, dan total nilai rata-rata kita, teman-teman. Gitu guna codingan ini. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke codingan while, teman-teman. Jadi while ini apa? While ini adalah banyak while ini adalah akan terus berlanjut selama codingannya benar dan akan berhenti jika codingannya salah, teman-teman. Jadi, while ini banyak digunakan program terstruktur. Proses pengulangan akan terus berlanjut jika bernilai true dan akan berhenti jika bernilai false. Dan inilah salah satu contoh daripada codingan while-nya, teman-teman. Nah, sudah kita masukkan tadi kan include IOStream, library-nya IOStream sudah kita masukkan, std-nya, peraturan wajibnya sudah kita masukkan in main, char ulang. Nah, ini apa nih? Nah, nah, oke. Contoh. Hmm, oke. Char ulangi. Y. Maka jika kita menulis, maksudnya ini apa? Maksudnya jika kita menulis Y, maka dia akan terus mengulangi codingan daripada codingan kita tadi, teman-teman. Integer I sama dengan 0. Oke. Integer.
Integer i sama dengan nol. Maksudnya ini apa? Nah, nanti kita bahas. Sebentar kita ke bawah dulu. While, ulangi. Ulangi sama dengan y. Jika variabelnya y, maka akan terjadi pengulangan, teman-teman. Gitu maksudnya. Nah, kita masukkan variabelnya. Apakah kamu mau mengulangi? Mengulang? Jawab y atau t. Gitu, teman-teman. Sin, ulangi. Jika kita ini untuk tulisan codingannya ya. Apakah kamu mengulangi? Jawab. Kita jawab ya, y atau t gitu. Oke, increment. Ini supaya dia menampilkan berapa banyak sih kita untuk berapa banyak sih kita melakukan pengulangan itu. Nah, ini adalah i plus i increment. Nanti dihitung-hitungnya terus. Nah, berarti i-nya ini kan sama dengan 0. Ini awalnya 0 kan? Awalnya 0. Berarti kita masukkan dulu 0 plus 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 berarti sini 1. Sampai bawah nanti. Nanti dia akan menampilkan tuh. Kamu mengulang sebanyak i atau variabel i berapa banyak, berapa kali. Variabel i-nya berapa kali. Jadi tergantung nanti berapa kali kita mengulangi codingan tadi, teman-teman. Begitu. Oke. Nah, seperti ini. Apakah kamu mau mengulangi? Jawab Y atau T. Nah, jika kita menjawab Y, maka dia akan mengulang lagi. Apakah kamu mau mengulangi? Y, kita jawab lagi Y. Gitu, teman-teman. Dan lalu, apakah kamu mau mengulang lagi? Kita jawab T. Nah, berarti dia akan berhenti, teman-teman. Kecuali kalau kita jawab Y lagi. Berarti dia akan terus berlanjut sampai berapapun. Mau 100 boleh, mau 1000 boleh, asal tangan kalian nggak pegel ya. Bisa juga Y gitu, bisa. Maka dia akan, tetapi jika kita menjawab T ataupun yang lainnya, kenapa T di sini? Karena kita tadi memasukkan ulanginya adalah Y. Gitu, teman-teman. Jika kita masukkan T, maka dia akan terus berlanjut. Nah, sudah. Kalau kita lihat tadi dia memasukkan T, perulangan selesai. Kamu mengulangi sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena yang false ini juga termasuk pengulangan, teman-teman ya. Bukan karena dia false, jadi dia nggak termasuk dihitung. Enggak. Karena dia nih, walaupun false, jadi tetap dihitung sama dia. Jadi total adalah 3. Kecuali kalau kita tes y sampai 5 kali, maka pengulangannya adalah sebanyak 5 kali, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan masuk ke do while. Nah, do while ini adalah syarat false. Maka tak ada lagi dijalankan. Maka akan ada perulang sekali. Misalnya false, maka dia akan tetap mengulangi minimal sekali atau maksimal sekali gitu, teman-teman. Jadi kalau tadi while ini, kalau kalau salah false, langsung salah gitu, maka dia nggak akan mengulang lagi, maka dia akan tidak akan mengcoding lagi, teman-teman, maka dia akan berhenti. Tetapi jika do while, dia akan tetap mengcoding walaupun salah, dia akan tetap mengcoding sekurang-kurangnya adalah satu kali, teman-teman. Jadi pada struktur do while ini sama saja dengan struktur while, hanya saja pada perosperongan while, seleksi pada while berada di atas, sementara pada do while seleksinya berada di bawah batas perulangan, teman-teman. Jadi dengan menggunakan struktur dual, sekurang-kurangnya akan terjadi satu perulangan. Gini, teman-teman. Minimal dikerjakan 1 kali walaupun tidak memenuhi syarat. Dikarenakan struktur dikerjakan dahulu, maka syarat dicek dulu. Karena apa? Karena dikerjakannya terlebih dahulu, dia pengerjaannya terlebih dahulu, maka nanti baru syarat-syaratnya dicek apakah benar atau salah. Dia ngerjain dulu. Do itu artinya mengerjakan dulu, dikerjakannya terlebih dahulu, lalu baru dia akan mengecek apakah benar atau salah. Baru nanti dilanjutkan, baru nanti akan dilanjutkan perulangannya, teman-teman. Gitu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke contoh penggunaan do while-nya, teman-teman. Nah, di sini
Seperti halnya tadi, hmm, kita masukkan tadi in main char ulangi y, in i sama dengan nol. Ini adalah integernya. Untuk i-nya untuk menampung daripada wadah atau menyimpan datanya adalah menggunakan i, teman-teman. Jadi dia i-nya menyimpan datanya. Do. Nah, langsung masukkan ke keduanya. Apakah kamu mau mengulangi? Jawab ya atau T, ulangi. Jika benar, jika kamu jawab Y, maka dia akan mengulangi. Jika T, maka salah gitu. While. Nah, jika jika benar, dia akan mengulang lagi, teman-teman, mengulang ke atas lagi. Y. Dia akan balik lagi ke Y, mengulangi Y. Jika benar, maka dia akan ke Y lagi. Salah, maaf, salah, salah. Maka, jika ulangi gitu kan. Maksudnya jawab iya atau T. Jika Nah, while-nya apa? Kan dia mengerjakan dulu tuh. Setelah dikerjakan, dia kita tulis tuh Y. Maka dia akan ngecek ke while-nya. While, apakah benar? Jika jawabannya benar Y, maka dia akan mengulangi lagi ke atas, tak ke atas lagi dia. Begitu sebaliknya. Jadi dia muter-muter terus. Nah, jika jawabannya salah, misalnya jawabannya T, maka dia akan langsung terjun ke bawah. Perulangan selesai. Kamu mengulang sebanyak, nah, berapa kali jumlahnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Sama seperti tadi ya, contoh seperti tadi. Y, Y, kamu ulangi T, gitu, teman-teman. Jadi sama hampir mirip, cuman dia ada do sama while-nya. Jika maksudnya dia mengerjakan programnya dulu, baru nanti dieksekusi sama dia, gitu, teman-teman. Baru nanti dia cek apakah benar atau salah nih, gitu. Jika benar dia akan ke bawah, jika salah, jika sudah di atas nih, sudah di sini salah, maka dia akan langsung ke bawah, gitu, teman-teman. Oke, langsung saja masuk ke materi yang dual terakhir, teman-teman. Oke, sebentar. Nah, materi yang terakhir ini adalah sudah kita masukkan tadi seperti tadi ya, in main sudah kita masukkan integer i, variable i sama dengan satu. Do, out, selamat datang. Langsung dikerjakan sama dia, selamat datang, i plus plus. While, apakah dikerjakan jika satu lebih kecil daripada nol. Ya, gitu, teman-teman. Nah, ini kan salah ini. Ini harusnya salah. Tetapi apakah satu lebih kecil daripada nol? Enggak. Harusnya satu lebih besar daripada nol. Tetapi karena dia menggunakan teknik do while, dia dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti eksekusinya apakah dia benar atau salah. Oke, karena dia menggunakan teknik do while, Ah, maka di maka dia tetap akan menampilkan perulangannya, maka dia tetap akan menampilkan selamat datangnya, teman-teman, gitu. Nih outputnya selamat datang. Nah, ini catat. Meskipun syaratnya benar salah, maka tetap dia akan menampilkan satu kali, minimal satu kali perulangan, teman-teman, walaupun dia salah, begitu, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika saya banyak kekurangannya. Mohon maaf. Eh, untuk Dev C++ saya sedang error. Mungkin dikarenakan kurang tahu juga saya. Besok saya mohon maaf sekali lagi belum bisa untuk
menampilkan codingan saya. Hanya cuman satu tadi codingannya, yaitu yang pertama sekali yang for one ini for satu ini. Cuman ini yang saya coding tadi, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.